yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita datangi Tuhan Yesus yang hidup pagi hari ini dengan sukacita. Supaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Datangi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari buka hati kita pagi hari ini. Sebab kita menyembah Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang bertata untuk selama-lamanya. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku.
Doaku, ku tahu Tuhan dengar keluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Sungguh ini yang ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan lihat hati kami percaya Tuhan, hati kami yakin Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi doa kami, semuanya sampai ke telinga
dengar, Tuhan tahu, dan Tuhan mengerti. Tuhan peduli apa yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan pasti sudah sediakan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara sekalian melalui sarana YouTube dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita telah masuk di minggu terakhir, minggu kelima di bulan Mei, yakni di tanggal 30 Mei tahun 2021. Mari dukung dan doakan minggu depan di bulan yang baru, di minggu yang pertama, Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya akan mengadakan ibadah onsite atau ibadah tatap muka 6 Juni 2021. Minggu pertama di bulan Juni bertempat di Hotel Neo di Jalan Jawa nomor 17 sampai 19 Gubeng, Surabaya. Ibadah akan diadakan dalam 2 sesi ibadah, yakni jam 8 pagi dan jam 10 pagi, tentu dengan protokol kesehatan. Mari kita semua tetap semangat dan kita berdoa pandemi ini segera selesai sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil satu ayat saja dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 3, iya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya ulangi, karena itu perhatikanlah, pay a very good attention dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang ingin saya bagikan pada hari ini dari kalimat tadi, bagaimana kamu hidup adalah pembentukan karakter. Saya ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang pembentukan karakter. Ayat tadi bisa berbicara tentang banyak hal, tentang bagaimana kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan, tentang bagaimana kamu berbuat sehari-hari, tetapi juga di sisi lain ayat tadi berbicara tentang how you live secara karakter. Pay a very good attention of your character. Bagaimana karaktermu itu, bagaimana kamu hidup ketika kamu berkelakuan, bertingkah pola, ketika kamu beraktivitas yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain, kamu harus memperhatikan itu. Kenapa? Karena kita ini adalah duta-dutanya Tuhan. Karena kita ini adalah terang dan garam. Sudah seharusnya dimanapun kita berada, kita boleh membawa dampak seperti garam tadi, kita boleh membawa terang bagi sekeliling kita sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, mereka boleh melihat dan menemukan Kristus, mereka boleh bertobat dan mereka boleh juga diselamatkan. Seringkali kenapa saya membahas tentang pembentukan karakter? Karena memang seringkali banyak orang Kristen di luar sana yang karena karakter mereka akhirnya orang lain menjadi tidak percaya Tuhan. Orang lain mengalami yang namanya berbuat dosa. Orang lain mengalami yang namanya kena batu sandungan. Hari ini mari kita perhatikan karakter kita. Ada satu kalimat Bapak Ibu Saudara yang menarik, satu kutipan atau quotation yang saya juga bagikan di akun social media saya. Di sana dikatakan kalau ada 1 atau 2 orang yang bermasalah dengan dirimu, mungkin itu ada masalah dengan mereka. Tetapi perhatikan kalau banyak orang bermasalah dengan dirimu, jangan-jangan dirimu yang bermasalah. Masalahnya ada di mana? Ada di karaktermu. Makanya firman Tuhan tadi katakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, perhatikan how you live. How you live di sini berbicara juga tentang perhatikan karaktermu. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau perbuat, sifatmu, naturmu, apa yang engkau berbuat, tingkah polamu, kira-kira berdampak seperti apa kepada orang lain. Perhatikan karaktermu. Seperti quotation tadi, kalau banyak orang bermasalah dengan dirimu, di gereja ada masalah dengan orang-orang, di dunia pelayanan masalah sana-sini, ribut, bentrok, tidak cocok dengan banyak orang, di keluarga, di kantor, di toko, di perusahaan, di lingkungan tempat tinggal, dengan keluarga pasangan, dengan keluarga sendiri. Itu menunjukkan sebenarnya harus evaluasi jangan-jangan karakternya sendiri yang
belum dibentuk dengan baik. Marilah hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki karakter-karakter Kristus. Dan karakter-karakter itu tidak terjadi begitu saja, seperti membalikan telapak tangan atau sekilas mata seperti itu. Tetapi karakter-karakter itu dibentuk. Maka dari itu hari ini saya berdoa biarlah kita boleh mengalami pembentukan karakter. Tentu kuncinya yang pertama dan utama adalah dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka saya percaya buahnya adalah buah roh. Buahnya adalah buah pertobatan dan hasilnya adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa tingginya pendidikanmu, seberapa panjang dan banyaknya gelarmu, pada akhirnya karaktermu lah yang menentukan. Betul, tingginya pendidikan kita mungkin S1, S2, S3, ataupun titel kita yang berderet-deret, di depan ada, di belakang ada, mungkin membuat kita masuk ke dalam satu pekerjaan yang kita idam-idamkan. Tetapi in the end, pada akhirnya, our karakter kita lah yang akan menunjukkan apakah kita dapat bertahan di situ atau tidak. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mendorong dan mendoakan kita semua boleh memiliki karakter-karakter Kristus. Jangan hanya KTP-nya saja Kristen, tetapi karakternya menjadi batu sandungan. Saya mau bagikan 4 hal bicara tentang pembentukan karakter, 4 faktor yang mendukung pembentukan karakter. Yang pertama, saudara boleh catat, faktor yang pertama yang menentukan pembentukan karakter itu adalah diri sendiri. Ya, diri sendiri. Penting. Kenapa diri sendiri? Karena ya intinya berbalik lagi kepada kita. Ya, apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat kenal Tuhan atau tidak? Orang yang karakternya buruk, egois, sombong, ya suka marah-marah, emosian, tidak terima kritik, ya tidak mau terima yang namanya masukan, itu sebenarnya semuanya itu adalah buah dari aslinya yang belum bertobat. Saya percaya kalau seseorang dirinya sendiri sudah bertobat, sudah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, maka buahnya tidak akan seperti itu. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, buahnya adalah tentu buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Dan tentu buah-buah pertobatan itu adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Seperti dikatakan di dalam kitab Galatia, tidak ada satupun yang menentang itu. Karena isinya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saya ingat satu cerita bagaimana ada seorang preman yang akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Dia orang Indonesia loh. Tapi kemudian dia menjadi hamba Tuhan, dia tinggal di luar negeri. Ya, dia tinggal di luar negeri. Dia tadinya di luar negeri itu luntang-luntung gitu. Akhirnya dia jadi preman. Terkenal orang Indonesia di luar negeri ini jadi preman, ya lucu saudara, bukannya yang lain-lain positif, tapi dia justru dijamah Tuhan di situ. Nah, ketika dia dijamah Tuhan di situ, dia bertobat dari dirinya sendiri. Dia berkata, Tuhan ini memang dulu aku berdosa dan bersalah, aku mau terima Tuhan, sungguh-sungguh bertahta di hidupku. Lalu lihat apa yang terjadi, hidupnya tuh benar-benar berubah saudara. Kan kita tahu preman hidupnya urakan, berantakan, kasar, emosian, kemudian juga kekerasan sering terjadi dalam tingkah lakunya. Dia bisa berubah menjadi hamba Tuhan yang sabar, yang mau punya hati menolong orang, menjangkau jiwa-jiwa. Yang mau saya katakan intinya saudara, orang kalau dari dirinya sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, akan kelihatan dari buahnya. Jadi karakter kita yang menunjukkan karakter Kristus itu akan terlihat, akan keluar kalau dari dalam diri kita sendiri sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Berarti kalau dibalik saudara, kalau orang yang karakternya marah-marah, emosian, cemburuan, tidak percayaan, negative thinking, tidak terima masukan, tidak terima kritik, sombong, tinggi hati, jangan-jangan dari dalamnya, dirinya belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, pembentukan karakter punya faktor yang pertama itu dari diri sendiri. Yang kedua, mari kita lihat sekali lagi ayat ini, kita baca bersama-sama karena begitu indah. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama how you live, bagaimana kamu hidup. Ayat ini juga berbicara tentang bagaimana tingkah laku polamu, ya, karaktermu, karena dari situlah akan tercermin dirimu. Perhatikan how you live, karaktermu. Jadi hari ini kita membahas tentang pembentukan karakter. Ada 4 faktor yang mendukung pembentukan karakter. Yang pertama diri sendiri. Diri sendiri udah kenal Tuhan belum? Yang kedua adalah keluarga. Hari ini saya berdoa dan mendorong keluarga-keluarga Kristen untuk makin hari makin bersatu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena keluarga itu adalah ciptaan Tuhan, keluarga itu bentukan Tuhan, keluarga itu indah di mata Tuhan, dan Tuhan mau pakai keluargamu dan keluargaku untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah.
Dan memang kalau kita lihat, keluarga itu berperan penting dalam pembentukan karakter. Makanya kalau keluarga-keluarga yang berantakan akan mewariskan karakter-karakter yang buruk secara tidak langsung kepada generasi-generasi berikutnya. Hari ini saya doa keluarga-keluarga yang mendengar program ini, kalau mungkin ada percekcokan, kalau mungkin ada pertentangan, kalau mungkin suami istri tidak sepakat, hari ini bertobat. Saling mengasihi, saling mengampuni. Kembali ke kasih mula-mula. Pulihkan hubungan keluarga. Kenapa? Karena ternyata keluarga itu berperan penting loh dalam pembentukan karakter. Keluarga yang berantakan tentu akan menghasilkan karakter-karakter anak-anak generasi yang berantakan. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang misionaris di Amerika sana. Ya, dia melakukan penelitian trace ke leluhurnya ke atas. Ternyata ada 2 orang. Yang satu adalah penjahat yang tidak bertobat, ya. Kalau penjahat yang bertobat tentu akan cinta Tuhan. Yang kedua adalah keluarga orang yang cinta Tuhan. Dan ternyata setelah ditrace, penjahat yang tidak bertobat ini, dia kawin sana sini, selingkuh sana sini, punya anak sana sini, ditrace dia memiliki keturunan 300. Lalu hamba Tuhan yang ini, saudara, ya, orang yang cinta Tuhan ini, orang yang bertobat ini juga dilihat, ditrace ke belakang, dia punya keturunan 300. Nah, dari 2 orang ini, 300 yang dari penjahat ini ternyata hasilnya 80% juga jadi penjahat semua. Yang sisanya ada yang narkoba, sisanya ada yang jadi penjudi. Sementara yang dari keluarga yang taat Tuhan ini, 300 orang ini, 60% tuh jadi hamba Tuhan. 20% jadi pengajar di sekolah. Kemudian 10%-nya lagi jadi orang-orang yang bekerja di bidang sosial membawa dampak positif bagi masyarakat. Ternyata keluarga yang betul-betul di dalam Tuhan itu membentuk karakter generasi berikutnya loh. Jadi hari ini jangan main-main dengan kehidupan keluarga. Hari ini saya berdoa keluarga-keluarga di dalam Tuhan makin raket, makin erat. Karena apa? Karena keluarga memberikan pembentukan karakter bagi generasi-generasi berikutnya. Saya ingat betul contoh pembentukan karakter yang simpel aja. Waktu kecil, saudara, di lingkungan keluarga saya, orang tua, saya bersaudara, mama saya itu biasa memasak untuk kami sekeluarga di rumah. Dan kami punya kebiasaan yang diterapkan oleh mama saya bahwa kalau mau makan harus duduk bersama dan biasakan papa yang mengambil dahulu. Tapi kan kebetulan papa saya itu adalah seorang dokter spesialis bedah. Jadi papa saya itu jarang di rumah. Jarang di rumah bukan ngeluyur kemana-mana, tapi di rumah sakit karena ada operasi biasanya. Jadi kalau pagi praktek, kemudian kalau sore atau malam biasanya ada operasi atau tindakan, tadi rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, sehingga kebanyakan makan malam itu tidak bersama dengan papa saya. Lalu bagaimana saya akan mengambil makanan kalau mama saya sudah masak, lalu dibiasakan papa harus ngambil dulu. Ternyata dari saya kecil, mama saya membiasakan makanan untuk papa saya itu diambil dulu, di depan mata saya dan saudara saya, ditaruh di wadah yang khusus, padahal dia sudah masak, ditaruh di meja, ditaruh di wadah lain yang lebih kecil, misalkan sup ditaruh di mangkok, nasi kemudian disisihkan, dibedakan, kemudian lauk-lauk lain dipisahkan, lalu ditaruh, ditutup dengan tudung saji. Dari situ saya terpola, ya, dari keluarga saya terpola memiliki karakter menghormati orang tua, gitu. Sehingga saya terbiasa ketika saya sudah besar, saya mau makan, kalau saya lihat orang yang lebih tua daripada saya jadi sungkan gitu. Ayo makan sama-sama, atau mau makan belum, atau sudah makan belum. Tanpa saya sadari, di alam bawah sadar saya sudah terbentuk karakter seperti itu karena dari kecil saya sudah dibentuk kalau mau makan harus orang tua dulu atau orang tua yang didahulukan. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa keluarga itu memainkan peranan yang penting dalam pembentukan karakter seseorang. Jangan sampai hari ini kita jadi orang Kristen yang karakternya buruk, ya. Biarlah karakter kita karakter yang positif, karakter Kristus membawa hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor apa yang membentuk karakter seseorang? Sekali lagi kita baca ayat firman Tuhan yang indah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan karaktermu. Jadi pembentukan karakter itu penting. Pertama, diri sendiri. Yang kedua, faktor yang menentukan itu adalah keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan. Ya, perhatikan lingkungan di mana kita berada. Ya, saya percaya lingkungan di mana kita berada itu membentuk karakter kita loh, Bapak Ibu Saudara. Orang yang jatuh dalam narkoba ternyata setelah diteliti, ya lingkungannya lingkungan yang memang senang ngedrugs gitu. Jadi walaupun dia punya tekad sekuat baja dan setinggi menara yang bermeter-meter, runtuh juga ketika lingkungannya itu mengarahkan dia kepada drugs. Bukan kita tidak boleh berteman dengan semua orang. Sebagai orang percaya, kita boleh berteman dengan semua orang, tetapi kita harus betul-betul memperhatikan lingkungan di mana kita
betul-betul menaruh hati kita di situ. Makanya saya hari ini mendorong anak-anak muda, orang-orang percaya untuk masuk dalam komunitas orang-orang percaya. Kalau kamu di kuliah ada komunitas rohani, KTB, kelompok tumbuh bersama, ikut. Kalau kamu mungkin di gerejamu ada komsel, ya kalau di GOB kebetulan namanya Comfort, ikut. Hari ini mungkin Comfort masih secara online per 2 minggu, saya sarankan untuk ikut gitu. Kalau kamu mungkin di lingkungan rumahmu ada persekutuan doa, ikut. Kenapa? Karena lingkungan itu membentuk karakter kita. Orang yang terbiasa ada di lingkungan orang-orang yang pesimis, lama-lama di hidupnya akan pesimis. Orang yang biasa ada di lingkungan orang-orang yang pekerja keras, tanpa dia sadari dia akan menjadi pekerja keras. Dia tidak lalai bekerja, dia tidak putus semangat gitu. Kalau ada orang-orang yang berada di sekeliling orang-orang yang ternyata cinta Tuhan, tanpa dia sadari dia akan menjadi orang-orang yang cinta Tuhan loh. Kenapa? Karena dia ketemu orang tua, ketemu tetangga, ketemu teman di kampus, ketemu rekan di tempat dia magang, di toko, adalah orang-orang yang cinta Tuhan yang terus mendorong dia untuk maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, jangan putus asa, cari Tuhan, ayo berdoa. Akhirnya membuat dia menjadi orang-orang yang tetap di jalurnya Tuhan. Jadi hari ini betul-betul perhatikan lingkunganmu. Lingkungan kita biarlah lingkungan yang membentuk kita, adalah lingkungan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan saya dorong kita semua untuk ayo terjun di dalam lingkungan-lingkungan komunitas yang membangun rohani kita. Kalau di gerejamu gitu ya, kalau di gereja kita GOB atau orang di luar sana yang menonton di gerejamu ada komunitas sel, komsel, apapun namanya, kalau di GOB namanya Comfort, ayo ikut. Kalau engkau mungkin di kampusmu ada wadah pertumbuhan rohani, ayo ikut. Di kantormu ada PD, walaupun itu sekarang secara Zoom, jangan absen, ikut gitu. Karena lingkungan akan membentuk karakter kita. Finally, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pembentukan karakter ada 4 faktor yang mendukungnya. Yang keempat adalah pengalaman hidup. Ya, tentu karakter kita berubah-ubah ya. Dan biarlah ketika berubah-ubah itu makin hari makin seperti Kristus. Tentu saya 20 tahun lalu beda loh dengan saya sekarang. Dan saya berharap saya 20 tahun ke depan akan menjadi Belsa yang jauh lebih baik seperti Kristus makin hari. Dan salah satu yang mendukung membuat karakter itu dibentuk dan berubah makin lebih baik itu adalah pengalaman hidup. Banyak orang yang tadinya mungkin sombong, tadinya mungkin tinggi hati, lewat pengalaman hidup, mengalami tanda kutip dididik Tuhan, ekonominya sempat runtuh, akhirnya dia jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang mau berbagi karena dia tahu rasanya tidak punya itu seperti apa. Mungkin yang orang yang tadinya keras, ya tidak mau mengampuni, tapi lewat pengalaman hidup akhirnya dia tahu bahwa ya we have to let go everything gitu. People come and go, akhirnya dia belajar untuk mengampuni. Jadi yang keempat saudara, ternyata faktor yang membuat pembentukan karakter kita, mendukung pembentukan karakter kita itu adalah pengalaman hidup. Ya, saya percaya semua yang menonton dan mendengar ini punya pengalaman hidup masing-masing. Kalau diizinkan Tuhan mengalami pengalaman hidup yang mungkin tidak enak, bersyukur sebab karaktermu sedang dibentuk. Makin hari engkau dibentuk, makin menjadi serupa seperti Kristus gitu. Kalau engkau hari ini mengalami hal yang tidak enak lewat pengalaman hidup, it's okay. Ya, mungkin hari ini engkau tidak bisa melihat dampaknya, but in the future you will know bahwa kemarin Tuhan izinkan this happen supaya hari ini saya memiliki karakter yang lebih baik lagi, semakin seperti Kristus. Sebagai penutup pengalaman hidup ya, saya ceritakan saudara, saya sangat bersyukur sekarang ini ya, saya baru sadar kenapa dulu 20-an tahun yang lalu saya dikirim oleh orang tua saya, papa saya secara khusus mengirimkan saya untuk sekolah di Australia. Masalahnya saudara, mungkin udah umum orang Indonesia kalau ngirim anaknya sekolah di Australia, tapi kalau umurnya 17, saya dikirim itu umurnya 12 tahun saudara. 12 tahun dan waktu itu saya lagi masa-masanya main. Begitu lulus SD langsung, kamu akan berangkat ke Australia. Waduh, saya tadinya nggak sempat mikir begitu. Oke ya, seneng gitu. Tapi setelah saya sampai mendarat di sana, mama saya cuma nganter saya naik pesawat sekali dan bersama dengan saya 5 hari. Ngasih tahu saya kamu harus kalau mau masak gini, mau nyuci piring gini, kamu harus naik kereta caranya begini, beli karcisnya di sini, kamu jalan kaki begini. Lalu mama saya pulang ke Jakarta. Nah, sejak itu mama saya nggak bolak-balik, nggak ada, yang ada saya yang pulang. Dan dari situ saya baru merasakan lewat pengalaman hidup bahwa saya harus mengerjakan semuanya sendiri.
gitu. Tadinya karakter saya menggampangkan segala sesuatu, saya nggak bisa. Saya harus melihat semuanya, merancang semua dengan detail ke depannya seperti apa lewat pengalaman hidup itu. Umur 12 tahun saya harus belajar bangun pagi sendiri. Pertama kali ditinggal mama saya pulang ke Jakarta, saya di Australia pertama-tama 5 hari saya telat ke sekolah, saudara. Dimarahin sama guru di sana. Saya mau marah gimana? Saya mau bilang biasanya saya dibangunin mama gitu. Sekarang mau teriak, mama, nggak ada, diketawain, saudara. Besoknya saya bertekad saya harus bisa bangun sendiri. Dan pertama-tama mama bangunnya mepet-mepet, saya nggak sarapan. Akhirnya saya cari sarapan sendiri. Begitu udah seminggu sekolah, saya bingung, baju saya kok habis semua. Saya harus nyuci baju saya sendiri. Aduh, saya sebel banget gitu. Tapi di situ saya belajar bahwa oh ya, saya harus noto ya, punya baju begini, saya harus siapin begini. Belum lagi tiba waktunya musim dingin, kulit saya gatel-gatel kering semua, saya harus cari lagi yang namanya lip balm, harus cari lagi untuk kulit dan sebagainya. Belum lagi saya kalau ke sekolah harus naik kereta, ya saya harus berwaspada. Saya pernah ketiduran di kereta, ya kalau kereta di Melbourne waktu itu ada zonanya. Saya kan beli tiketnya yang bulanan tuh zonanya zona 1. Saya sudah tembus ke zona 3 karena ketiduran. Waduh, itu kalau keluar saya nggak bayar bisa ditangkap. Jadi saya banyak belajar banyak hal sampai akhirnya setelah 1 tahun waktunya saya pulang, ya lalu kemudian saya balik lagi ke Australia. Saya pulang sendiri, saudara. Umur segitu 12 tahun saya harus tahu imigrasi yang mana, check-in desk yang mana, kemudian ambil barang yang mana, harus declare, something to declare, nothing to declare. Semuanya belajar sendiri, saudara. Tadi saya mau ngamuk, mau marah. Tapi setelah saya lihat sekarang, umur saya sekarang sudah punya anak, berkeluarga, saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu semua menjadikan saya pribadi yang mandiri. Sehingga saya karakternya harus bisa belajar berrelasi dengan semua orang. Saya tinggal di sana sendiri, saudara. Nggak punya keluarga, nggak punya saudara, nggak ada siapapun, saudara. Semuanya ngerjain sendiri. Saya nggak makan juga orang lain nggak ngurus. Dulu belum ada WA, belum ada video call, belum ada apapun. Saya sakit, nggak sakit juga nggak ada yang tahu, saudara. Di situ lewat pengalaman hidup saya belajar karakter saya dibentuk. Jadi hari ini pengalaman hidup mungkin yang engkau alami tidak enak sekalipun, bersyukur. Kau sedang dibentuk karakter yang makin hari makin serupa seperti Kristus. Sebagai penutup, saya berdoa biarlah kita semua boleh memiliki karakter hari demi hari serupa seperti Kristus. Dan mulai hari ini perhatikan dengan seksama karaktermu, how you live. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada 4 faktor yang mendukung pembentukan karakter. Yang pertama, diri sendiri sudah harus bertobat. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang keempat, pengalaman hidup. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang menonton, mendengar program ini dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo ke bawah, jajarannya semua menteri, panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada, diberkati Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus gereja orang beriman kampus Surabaya, yang minggu depan akan kembali membuka ibadah tatap muka atau onsite. Tuhan memberkati semua dalam keadaan baik, terpelihara, berjalan dengan lancar. Terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong.
the